Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Ruswanto. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya mengenai tanah entisol. Sebelum menjelaskan tanah entisol, saya ingin menjelaskan pengertian dari tanah terlebih dahulu. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membuat regolit atau lapisan partikel halus. Tanah juga merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi, berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi. Anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial, dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif bagi tanaman. Baiklah, adapun pengertian tanah entisol merupakan tanah-tanah yang cenderung menjadi tanah asal yang baru. Mereka dicirikan oleh kenampakan yang kurang mudah dan tanpa horizon genetik alamiah, atau juga mereka hanya mempunyai horizon permulaan. Pengertian entisol adalah tanah-tanah regolit dalam atau bumi tidak dengan horizon, kecuali mungkin lapis baja. Agar lebih mudah, ciri-ciri tanah entisol ialah sebagai berikut. Pertama, tanah entisol ialah tanah yang berkembang dari bahan baru. Yang kedua, tanah entisol merupakan tanah yang baru berkembang. Yang ketiga, tanah entisol meliputi tanah-tanah yang berada di atas batuan induk. Dan yang keempat, tanah entisol belum ada perkembangan horizon tanah. Baiklah, adapun karakteristik atau sifat tanah dari tanah entisol. Entisol mempunyai kejenuhan basa yang bervariasi, pH dari asam, netra sampai alkalin. KTK juga bervariasi untuk horizon A maupun C, mempunyai nisbah C/N dan LT 20%, di mana tanah yang mempunyai tekstur kasar berkadar bahan organik dan nitrogen lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang bertekstur lebih halus. Hal ini disebabkan oleh kadar air yang lebih rendah dan kemungkinan oksidasi yang lebih dalam. Tanah yang bertekstur kasar juga penambahan alamiah dari sisa bahan organik kurang daripada tanah yang lebih halus. Meskipun tidak ada pencucian hara, tanaman dan relatif subur. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang tinggi biasanya membutuhkan pupuk N, P, dan K. Proses pembentukan tanah entisol. Penjabaran secara singkat. Tahap pertama. Tahap ini permukaan batuan yang tersingkap di permukaan akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Keadaan ini akan menyebabkan permukaan batuan ada pada kondisi yang tidak stabil. Kemudian selain itu, akibat berinteraksinya permukaan batuan dengan lapisan atmosfer dan hidrosfer juga akan memicu terjadinya pelapukan kimiawi atau dekomposisi di antara proses oksidasi, hidrasi, hidrolisis, pelarutan, dan lain sebagainya. Tahap kedua. Pada tahapan ini, setelah mengalami pelapukan, bagian permukaan batuan yang lapuk akan menjadi lebih lunak. Kemudian rekan-rekan yang terbentuk pada batuan akan menjadi jalur masuknya air dan sirkulasi udara. Sehingga dengan proses-proses yang sama terjadilah pelapukan pada lapisan batuan yang lebih dalam. Selain itu, pada tahap ini lapisan permukaan mulai terdapat calon makhluk hidup.
Tahap ketiga, pada tahap ini di lapisan tanah bagian atas mulai muncul tumbuh-tumbuhan perintis. Akar tumbuhan ini membentuk rekahan pada lapisan-lapisan batuan yang ditumbuhinya, sehingga rekahan ini menjadi celah atau jalan untuk masuknya air dan sirkulasi udara. Dengan semakin tebalnya lapisan-lapisan tanah, air yang terfiltrasi ke dalam lapisan tanah dapat melakukan proses pencucian atau leaching. Terdapat lapisan-lapisan yang dilaluinya, sehingga tahapan ini merupakan awal terbentuknya horizon-horizon tanah. Tahap yang terakhir, pada tahapan ini, tahap yang telah menjadi lebih subur, sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Dengan hadirnya tumbuhan yang lebih besar, menyebabkan akar-akar tanaman menjangkau lapisan batuan yang lebih dalam, sehingga terbentuk rekahan pada lapisan batuan yang lebih dalam. Pada tahapan ini, lapisan humus dan akumulasi asam organik lainnya semakin meningkat, seperti proses yang dijelaskan pada tahap-tahap sebelumnya. Keadaan ini mempercepat terjadinya proses pelapukan yang terjadi pada lapisan batuan yang lebih dalam lagi. Adapun pengelolaan tanah entisol, yang pertama potensi. Banyak tanah entisol yang digunakan untuk pertanian, misalkan di dasar endapan sungai atau daerah rawa pantai. Tanah entisol berasal dari bahan aluvium, umumnya merupakan tanah subur. Digunakan pula sebagai areal persawahan, memelihara tambak perikanan, bandeng, gurame, cukup memberi produksi. Yang kedua, permasalahan. Pengawasan tata air termasuk perlindungan terhadap banjir, drainase dan irigasi. Tekstur tanahnya sangat variabel, baik vertikal maupun horizontal. Jika banyak mengandung lempung, tanahnya sukar diolah dan menghambat drainase. Perbaikan drainase di daerah rawa-rawa menyebabkan munculnya cat clay yang sangat masam akibat oksidasi sulfida menjadi sulfat. Tanah yang berasal dari Begawan Solo dan sungai berasal dari pegunungan Kars atau Gunung Sewu umumnya kekurangan unsur fosfor dan kalium. Yang ketiga, tanah entisol di daerah basah yang mendapatkan bahan aluvium dimanfaatkan secara intensif oleh masyarakat sebagai kawasan budidaya padi sawah. Intensitas pengelolaan termasuk tinggi karena hampir setiap tahun dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dengan pola tanam padi-padi atau padi palawijaya, bero, dan dapat pula digunakan untuk tambak. Baiklah, itulah hasil presentasi dan diskusi dari saya dan teman-teman saya. Jika ada kekurangan, teman-teman atau para pendengar bisa memberi kritik dan saran terhadap saya. Jika ada kelebihan, teman-teman boleh men-share kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.